warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang perjuangan Utsman bin Affan memperluas wilayah Islam. Dan berikut beberapa panglima perang yang terlibat dalam perluasan wilayah Islam. Pertama, Abdullah bin Abi Sarah berhasil merebut pangkalan pasukan Bizantium di Tarablis atau Tripoli. Abdullah bin Sarah merupakan pengganti Amr bin As sebagai gubernur Mesir. 2. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil membentuk angkatan laut yang tangguh, bertempur melawan pasukan Bizantium di pantai Kalkilia. Pertempuran tersebut merupakan perang laut pertama bagi umat Islam yang disebut Perang Zatu Sawri. Ketiga, Umair bin Utsman berhasil menguasai Fergana pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi. 4. Abdullah al-Laisi berhasil menguasai Kabul. 5. Abdullah at-Tamimi memimpin pasukan muslim menguasai Hindustan yang semula dikuasai orang-orang Hindu. 6. Sa'id ibnu As berhasil menguasai Jurjan. 7. Abdullah bin Amir memimpin pasukan muslim menghadapi pemberontakan Yazdarjid, seorang kaisar Persia yang dikalahkan Umar bin Khattab. Peristiwa fitnah. Nah, peristiwa fitnah ini terjadi pada periode kedua pemerintahan Utsman bin Affan. Adapun sebab-sebab terjadinya peristiwa fitnah, yang pertama, Utsman bin Affan mengangkat pejabat-pejabatnya dari kalangan keluarganya, Bani Umayyah. Hal ini menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin. Mereka melihat bahwa Bani Umayyah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Mereka juga memiliki hak-hak istimewa dan kekayaan yang berlimpah. Padahal Bani Umayyah adalah orang-orang terakhir yang masuk Islam. Yang kedua, hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hashim dalam pemerintahan Islam. Hal itu menyebabkan kedua golongan tersebut membenci Bani Umayyah. Ketiga, kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan membuatnya tidak bisa bersikap tegas. Ia terlalu mempercayai Marwan bin Hakam yang diangkat menjadi sekretaris negara. Hal itu membuat keadaan pemerintahan semakin buruk. Yang keempat, pembuangan Abu Dzar al-Ghifari telah membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Abu Dzar al-Ghifari adalah orang yang sangat solih. Ia membela kepentingan rakyat kecil. Ia telah mendesak Gubernur Suriah agar mewajibkan orang-orang kaya menyisihkan sebagian hartanya bagi kepentingan kaum miskin. Akan tetapi, Muawiyah bin Abu Sufyan telah melaporkannya sebagai penghasut kepada Utsman bin Affan. Akhirnya, ia dibuang dan dikucilkan di desa Rabadah. Yang kelima, kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Saba menyebarkan hasutan kepada kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman dan berpura-pura masuk Islam. Ia menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah. Wafatnya Utsman bin Affan. Simaklah video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari fitnah yang melanda pemerintah Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba mendatangi Ali bin Abi Thalib dan merayunya untuk menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Ali menolaknya mentah-mentah, bahkan membunuh sebagian anggota Abdullah bin Saba. Akan tetapi pimpinan kaum munafik itu berhasil melarikan diri ke Mesir. Setibanya di Mesir, Abdullah bin Saba bertemu dengan beberapa kaum munafik untuk merencanakan makar yang hebat. Dengan pengaruhnya, Abdullah bin Saba berhasil membuat opini tentang keburukan pemerintahan Utsman bin Affan di Madinah, sehingga beberapa kaum muslim terpengaruh
terpengaruh oleh cerita Abdullah bin Sabah. Hingga akhirnya Abdullah bin Sabah bersama rombongannya kembali ke Madinah dan membuat fitnah besar terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Pada suatu malam, Utsman bin Affan bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepadanya, "Mereka telah membuatmu haus, wahai Utsman." Ia lalu berkata, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Mereka telah membuatmu lapar, wahai Utsman." Ia menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali berkata, "Mereka mengepungmu, wahai Utsman." Ia menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Sukakah bila besok kamu berpuasa, lalu berbuka di sisi kami?" Ia menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Ia kemudian bangun dari tidurnya. Detik-detik akhir telah datang. Para pengacau mulai menyalakan api di pintu rumah Utsman bin Affan. Para sahabat dan para pemuda kaum muslim kemudian berdatangan ke rumah Utsman bin Affan. Sementara Utsman berteriak dan memanggil mereka, "Aku bersumpah kepada kalian agar kalian kembali ke rumah kalian masing-masing dan tetap menetap kecuali dua orang, yaitu Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar bin Khattab." Para pengacau kemudian masuk menemui Utsman yang sedang membaca Al-Quran, dan ketika itu sedang berpuasa. Ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Baqarah, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Al-Baqarah ayat 137. Salah seorang pengacau tersebut kemudian masuk dan memukul Utsman bin Affan dengan pedangnya. Pukulan tersebut mengenai tangannya hingga putus. Utsman bin Affan kemudian berkata, "Allahu Akbar. Sesungguhnya kamu tahu bahwa tangan ini telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian datanglah Sayyidah Nailah. Istrinya bermaksud untuk membelanya, tetapi mereka malah memotong jari-jarinya. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan memukul Utsman bin Affan dengan potongan besi tepat mengenai bagian atas bahunya. Utsman lantas berkata, "Ya Allah, segala puji bagi kami." Utsman kemudian menutup mushaf Al-Quran yang berlumur dengan darahnya. "Ya Allah, wahai zat yang memiliki kemuliaan, aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah bersikap sabar sebagaimana NabiMu telah berwasiat kepadaku." Utsman bin Affan kemudian terbunuh pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah. Ia dikubur di pekuburan Baqi. Lalu Ali bin Abi Thalib berdiri di atas makamnya seraya menangis dan berkata, "Aku mohon kepada Allah agar aku dan kamu termasuk dalam golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka merasa bersaudara." Para pemberontak menyerbu rumah Utsman bin Affan pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal sebagai syahid pada usia 82 tahun. Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Terbunuhnya Utsman bin Affan membawa akibat-akibat yang merugikan Islam. Beberapa akibat tersebut diantaranya adalah: yang pertama, bangkitnya semangat kesukuan Arab yang telah lama hilang sebagai hasil ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pecahnya kesatuan umat Islam. Bani Umayyah dan Bani Hashim menjadi dua golongan yang bersaing dan bermusuhan. Demikian juga kaum Ansor Madinah dan Bani Umayyah Mekah. Ketiga, pusat pemerintahan bergeser dari Madinah ke Damaskus. Keempat, gerakan perluasan wilayah Islam mengalami kemunduran. Sedangkan yang kelima, pecahnya perang saudara yang turun-temurun dalam Islam. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.